Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan kesempatan, diberikan keluangan waktu untuk kita sama-sama belajar mengkaji kitab yang sangat agung, yaitu Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita berharap dan memohon kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan setiap kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan hadis kita, di mana pada pekan keempat bulan lalu, alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan hadis ke-38. Maka biidznillah ta'ala kita lanjutkan kepada hadis at-tasi wath-thalathun. Kita lanjutkan kepada pembahasan hadis ke-39 insyaallah ta'ala. Hadis yang ke-39 ini hadis yang pendek. Hadis ini sejatinya adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Namun ada banyak syawahid, banyak penguat sehingga menguatkan hadis ini. Sehingga di dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis ini karena beliau menganggap bahwa hadis ini derajatnya adalah hasan. Walaupun nanti akan kita jelaskan komentar dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin terhadap apa yang beliau cantumkan di kitab ini. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawazali an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan umatku karena aku. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan umatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah al-khata'a, orang yang melakukan sebuah perbuatan karena ketidaksengajaan atau karena beliau tidak memiliki ilmu. Wan nisyan, karena lupa. Wa mastukrihu alaih, dan orang yang mengerjakan sesuatu karena dipaksa. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari terlebih dahulu
ketika Al-Imam An-Nawawi mengatakan haditsun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan selain daripada keduanya. Beliau mengatakan An-Nawawi rahimahullah fi hadzal kitab yatasahal katsiran. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa di dalam kitab ini, kitab Arba'in yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau seringkali menggampangkan dalam menyebutkan hadis-hadis yang dhaif. Dan beliau menyatakan hadis itu adalah hadis yang hasan. Tentu ini bukan tanpa alasan, li'annahu minal huffaz. Yang pertama karena beliau termasuk seorang yang hafiz. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau seringkali mengulas hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, mengomentari, di mana Imam Nawawi kadang mencantumkan hadis-hadis yang sejatinya lemah namun beliau hasankan. Maka kata beliau, untuk itu ada baiknya kita bahas matan hadis ini dengan menjelaskan tingkatannya. Namun meski demikian, bukan berarti hadis ini hadis yang dhaif yang tidak bisa kita amalkan, karena banyak syawahid dari riwayat yang lain ataupun banyak penguat juga dari ayat-ayat Al-Quran yang memang menguatkan makna hadis ini, sehingga masih bisa untuk kita pelajari dan kita amalkan. Kemudian beliau juga sedikit mengomentari perkataan Al-Imam An-Nawawi mengatakan haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Imam Baihaqi dan selain keduanya. Maka beliau mengomentari kalimat wa ghairuhuma dan selainnya. Kalau selainnya berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan. Padahal Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan. Dan perkataan yang lain yang tentu dijelaskan oleh beliau seputar derajat hadis ini. Maka kita masuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawazali an ummati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku karenaku. Di sini Nabi mengatakan tajawazali. Lam di sini adalah lam lit ta'lil. Artinya bahwasanya aku memaafkan umatku karenaku. Ya. Karenaku. Di sini Nabi menyebutkan 3 perkara bahwa Allah akan mengampuni, artinya tidak menganggap sebuah dosa ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan karena 3 sebab. Yang pertama adalah al-khata'. Apa yang dimaksud dengan al-khata'? An yartakibal insanul amala an ghairi amdin. Yaitu yang dimaksud al-khata' di sini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang bukan karena sebuah kesengajaan. Artinya dia melakukan sebuah tindakan tidak sengaja. Atau karena ketidaktahuan ilmunya. Nanti akan kita jelaskan secara mendetail dengan contoh-contoh dan permisalan yang insya Allah memudahkan kita untuk memahami hadis ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan seorang hamba, tidak menganggapnya sebagai sebuah dosa ketika dia melakukan sebuah perbuatan karena tidak sengaja. Kemudian yang kedua an-nisyan. Apa yang dimaksud dengan nisyan? An-nisyan dhuhulul qalbi an syai'in ma'lumin min qabl. Yaitu ketidaksadaran terhadap sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui. Kadang kita melakukan sebuah perbuatan, kita tahu ini tidak boleh dilakukan. Tetapi kita melakukan karena apa? Lupa. Karena apa? Lupa, nggak sadar kalau ternyata itu nggak boleh kita lakukan. Yang seperti ini juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu nanti dengan memberikan contoh dan juga indikator-indikator kapan sebuah perbuatan tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga al-istiqrah. Apa itu istiqrah? Yaitu dipaksa. Yang dimaksud dengan dipaksa adalah an yakrahahu syakhsun
ala amalin muharram wa la yastati'u daf'ahu ay al-ilzam wal ijbar. Yang dimaksud dipaksa adalah suatu perbuatan haram yang dipaksakan pada seseorang yang tidak bisa dia elakkan. Artinya apa? Ada orang memaksa kita untuk melakukan suatu tindakan yang haram dan kita nggak bisa apa? Mengelak. Terpaksa harus kita lakukan. Yang seperti ini juga tidak dianggap sebagai dosa. Wahadihi thalatha a'dzarun syahidalah Al-Quran Al-Karim. 3 perbuatan ini, melakukan perbuatan tidak sengaja. Yang kedua apa? Lupa. Yang ketiga, terpaksa. Kan tadi hadisnya apa? Lemah, dhaif. Tapi ada penguat dari Al-Quran yang semakna dengan hadis ini. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami. Jangan engkau jadikan kami ketika melakukan perbuatan ini dianggap dosa in nasina aw akhtana. Jika kami lupa atau kami melakukan sebuah perbuatan karena salah atau tidak sengaja. Jadi ada penguatnya dari mana? Dari Al-Quran. Kemudian penguat yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Apa kata Allah? Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf, melakukan sebuah perbuatan karena ketidaksengajaan. Tetapi kata Allah, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tetapi yang dianggap sebuah dosa itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh hatimu. Maka ayat ini juga menguatkan hadis di atas. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 106. Ketika Allah berbicara orang-orang yang dipaksa. Jadi yang 2 tadi berbicara tentang masalah ketidaksengajaan dan lupa. Kemudian ayat ini berbicara orang-orang yang melakukan sebuah tindakan, bahkan tindakan besar. Ada orang melafadzkan kalimat kufur, tapi karena dipaksa. Tapi hatinya tetap beriman, maka tidak dianggap dia keluar dari Islam. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur setelah Allah berikan keimanan, setelah Allah berikan hidayah, dia sudah masuk Islam. Kemudian dia kufur atau mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Apa kata Allah? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan, melafadzkan kalimat-kalimat kufur, tetapi dia masih tetap ada iman di dalam hatinya, artinya dia masih meyakini bahwa Allah Rabb satu-satunya yang berhak disembah. Yang seperti ini tidak dianggap kufur. Walakin man syarraha bil kufri sadra. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, fa'alaihim ghadabun minallah. Orang yang seperti inilah yang mendapatkan kemurkaan dari Allah, walahum adzabun azim, dan bagi mereka adab yang besar. Terkait ayat ini berkaitan dengan kisah yang sangat masyhur yang menimpa seorang sahabat yang mulia, siapa? Ammar ibn Yasir. Ya, ayat ini berkenaan dengan sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir, di mana beliau disiksa oleh orang-orang musyrikin, ya, untuk mengucapkan kalimat kufur, diperintahkan untuk mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga untuk mengagungkan sesembahan mereka. Kemudian Ammar ibn Yasir tidak mau mengucapkan kalimat itu. Kemudian mereka paksa, bahkan mereka mengancam, ya, tidak akan melepaskan, ya, bahkan akan membunuh Ammar ibn Yasir. Sehingga terucaplah kalimat kufur yang keluar dari Ammar ibn Yasir. Kemudian akhirnya
Amr ibn Yasir mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun ditanya, "Apa yang terjadi padamu wahai Ammar?" Maka dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah dilepas oleh orang-orang kufar Quraisy untuk terus disiksa sampai aku mencelamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku diperintahkan untuk menyanjung-nyanjung Tuhan mereka." Kemudian Nabi berkata, "Kaifa tajidu qalbak?" Ya, bagaimana hatimu saat itu ketika engkau mengucapkan kalimat kufur dan menghinaku? Qala mutmainnun bil iman. Rasulullah, hatiku tetap dalam keadaan tenang dengan iman. Qala in adu fa'ud. Kalau sekiranya itu kembali dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy, mereka menyiksa engkau untuk mengucapkan kalimat kufur dan mencelaku, ucapkan kembali, enggak apa-apa, tapi hati tetap apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia dalam keadaan apa? Dipaksa. Ini diantara dalil, ya, dan juga sebab turunnya ayat ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap dalam keadaan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan hadal hadits mahma qila fi dha'fihi fa innahu yashhadu lahu al-Qur'an al-Karim. Kesimpulannya bahwa hadis ini memang hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Namun datang apa? Penguat syawahid dari Al-Quran yang juga berbicara tentang yang sama, bahwa Allah akan memaafkan orang-orang yang melakukan sebuah perbuatan karena apa? Tidak sengaja, karena apa? Lupa, satu lagi karena dipaksa. Sehingga hadis ini kuat secara pendalilan, makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menghasankan hadis ini. Ya, menghasankan hadis ini, walaupun ini dikritisi oleh sebagian para ulama. Imam An-Nawawi seakan-akan agak bermudah-mudahan dalam mencantumkan hadis-hadis yang dhaif. Namun sekali lagi bahwa hadis yang dhaif yang dicantumkan oleh beliau memang biasanya bukan hadis yang mungkar yang memang tidak boleh diamalkan, tapi hadis-hadis yang ada penguat dari penguat yang lain. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Maka kita masuk kepada min fawaid hadal hadis. Intisari, faidah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan banyak sekali contoh-contoh nanti akan kita sebutkan praktek daripada hadis ini. Yang pertama, si'atu rahmatillahi azza wa jalla wa lutfihi bi'ibadihi. Pelajaran penting yang pertama yang harus kita ambil akan rahmat Allah yang begitu luas serta kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Apa bentuk cinta Allah? Apa bentuk rahmat Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa atas kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya karena tiga bentuk tadi, apakah karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Bisa saja Allah menghukum, Allah memberikan dosa kepada tiga model orang yang melakukan maksiat itu, tapi karena Allah tahu bahwa orang yang melakukan tiga perbuatan tadi tentu bukan karena keinginan semata, bukan karena ketidaksengajaan, karena memang tidak sengaja, lupa, atau karena dipaksa. Ini menunjukkan akan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak memberikan azab, tidak menganggap sebuah dosa, tidak menghukum karena tiga tindakan yang dilakukan tadi. Kemudian pelajaran yang kedua, anna jami'al muharramat fil ibadat wa ghairil ibadat idza fa'alaha al-insanu jahilan aw nasiyan aw mukrahan fala syai'a 'alaihi fima yata'allaqu bihaqqillah. Ini segaris bawahi bahwa seluruh larangan Allah terhadap sesuatu yang Allah haramkan, baik berkaitan dengan masalah ibadah atau selain ibadah, idza fa'alahal insan, apabila seorang hamba melakukan perbuatan yang dilarang tadi karena jahilan, karena ketidaksengajaan, ketidakmilikan ilmu yang dia miliki, atau karena nasiyan, atau karena lupa, atau karena dipaksa, fala syai'a alaihi, maka dia tidak berdosa, fima yata'allaqu bihaqqillah, jika ini berkaitan dengan hak Allah. Nah, ini garis bawahi. Artinya apa? Ketika orang melakukan sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena misalkan lupa, betul dia tidak berdosa kalau itu berhubungannya dengan hak Allah. Tetapi amma haqqul adami, tetapi ketika dosa yang dia lakukan berkaitan dengan hak sesama manusia, dia lakukan karena jahil,
lupa atau karena dipaksa, betul dia tidak berdosa. Tetapi masih ada kewajiban yang kedua apa? Kembalikan haknya. Nah ini yang selalu saya sampaikan. Beratnya kita kalau berdosa sesama makhluk. Kalau sama Allah beres perkara. Kita melakukan karena lupa, Allah ampuni langsung. Dan dihitung dosa. Kita melakukan karena dipaksa, beres perkara. Ya, kita melakukan karena ketidaksengajaan atau karena kita nggak punya ilmu, selesai tidak berdosa. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan makhluk, ini yang paling berat. Mungkin Allah ampuni, tetapi masih ada apa? Hak yang harus kita tunaikan. Makanya nanti akan kita pilih mana yang ini berkaitan dengan hak Allah, mana berkaitan dengan hak adami, dengan beberapa contoh yang akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Maka hukum asalnya adalah fajami'ul muharramat yurfa'u hukmuha bihadhil a'dzar. Seluruh perkara yang haram itu tidak dianggap sebuah dosa karena 3 perkara tadi, karena udzur 3 hal tadi. Seakan-akan seorang hamba tidak melakukannya, tetapi ada pengecualian tadi. Pengecualian nanti akan kita sebutkan di beberapa contoh. Contoh yang pertama, kasus yang pertama. Rajulun takallama fi shalah yadhunnu anna hadzal kalam jaiz. Misal, ada orang lagi sholat. Kemudian dia ngobrol ketika sholat atau berbicara sesuatu di luar dari bacaan sholat. Hukum asalnya boleh atau tidak? Tidak boleh kan? Karena seorang kalau sholat yang harus dia baca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dari doa-doa atau zikir-zikir sholat. Maka kalau seorang ini melakukan, artinya lagi sholat, kemudian apa? Ngomong. Ya, nanti makanya akan ada contoh lagi, misalkan orang lagi sholat, tiba-tiba ada orang ketok pintu. Ya, dia sampaikan assalamualaikum. Boleh permisi Pak, boleh saya masuk? Kemudian dia bilang, ayo masuk aja Pak, padahal dia lagi sholat. Nah, ini batal nggak sholatnya? Ya, maka yang pertama adalah maka sholatnya tidak batal. Kenapa? Li'annahu jahil. Karena dia dalam keadaan apa? Jahil, nggak tahu ilmunya. Karena dia pikir pokoknya kalau dia lagi sholat boleh mengucapkan ucapan lain di luar daripada sholat. Ya, atau tadi orang nggak tahu, ya dia lagi sholat, tiba-tiba ada temennya ngajak, misalkan Muhammad, ayo kita sepedahan ke taman. Tunggu dulu lah, saya lagi sholat dulu. Nah, ini tidak membatalkan kalau posisinya dia apa? Jahil, dia nggak tahu. Ya, dia nggak dihitung sebagai dosa. Apa dalilnya? Kenapa ini tidak dihitung sebagai dosa? Wa hadza fihi nasun khas. Bahkan tentang contoh ini ada dalil khususnya. Pernah terjadi kepada sahabat yang mulia Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Ya, radhiyallahu taala an. Dakhala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Pernah satu hari dia ikut sama Nabi lagi salat. Fasami'a atisan. Lagi salat nih, sahabat semua, tiba-tiba ada orang yang bersin. Ya. Tentu enggak salah Muawiyah karena dia tahu ilmunya bahwa kalau ada yang bersin, ya, kemudian mengucapkan alhamdulillah, dia ucapkan apa? Yarhamukallah. Maka Muawiyah mengatakan yarhamukallah. Lagi sholat nih, bayangin pas sholat. Nabi lagi sholat sama para sahabat, ada yang bersin. Ya karena memang ketidaktahuan Muawiyah. Yang dia pikir pokoknya dalam keadaan apapun selama ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah maka didoakan. Dan itu bagian daripada hakul muslim alal muslim. Ya, maka dia mengatakan yarhamukallah. Faromahun nas bi absarihim. Para sahabat langsung lihat ke dia semua. Lagi sholat, bayangin. Ya. Ai ja'alu yang duruna ilaihi nadra inkar. Ya para sahabat nih ngelihat ke dia tujuannya apa? Jangan ngomong begitu. Tujuannya adalah untuk mengingkari bahwa apa yang kamu lakukan salah. Lalu kaget Muawiyah, lu kenapa nih pada liatin saya lagi sholat lagi kan? Ya. Makin dia mungkin tanya, nah kalau bahasa kita kenapa? Kok pada liatin saya gitu kan? Kemudian sahabat yang lain menepukkan apa? Tangannya ke pahanya. Tujuannya udah diem, gak usah ngomong lagi gitu. Ya. Tapi lihat, ada banyak sekali pelajaran dari hadis ini. Falamma intahatis shalah, beres sholat. Ini kalau kita di posisi kita, ya imamnya kita, orang kita, kira-kira apa yang dilakukan? Habis sholat, ini gara-gara kamu nih Muawiyah. Satu masjid ribut,
Ya, orang nggak khusyuk gara-gara kamu, gitu kan? Lah kita lagi sholat, anak ada ribut aja, siapa yang diomelin? Habis-habisan anak. Akhirnya apa? Gak mau lagi datang ke masjid, trauma. Kan gitu kan kita? Kita lagi sholat, kemudian ada anak-anak wajar mungkin lari-lari sebentar atau teriak-teriak, kemudian dicaci maki kamu nih. Orang tuanya langsung dipanggil, ya orang tuanya langsung dipanggilnya dengan enggak apa, bapak nih kalau sholat gak usah bawa anak segala macam, cerca maki segala macam, dan itu memang kita, ya. Tapi tidak dengan Nabi. Nabi panggil, ya. Nabi panggil, udah takut nih Muawiyah, waduh udah diomelin sama Nabi, gitu kan? Tapi apa kata Nabi? Inna hadhis shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Wahai Muawiyah, salat ini tidak pantas keluar sesuatu bacaan di luar bacaan salat. Ya, innama hiya takbir wat tasbih wa qiraatil Quran. Salat itu isinya apa? Takbir, tasbih, qiraah. Lihat teguran Nabi. Sampai keluar dari lisan Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, dia mengatakan, "Wallahi ma ra'aitu mu'alliman ahsanu ta'liman minhu sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah lihat seorang pendidik, seorang guru yang lebih baik cara mendidiknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Nabi enggak percacik sini kamu, ya. Kamu nih bikin ribut satu masjid, wah dicaci sama 5 kali, enggak. Sehingga apa, orang ketika melakukan kesalahan ditegur dengan cara yang baik, nerima atau tidak? Nerima. Coba kalau orang ditegur dengan cara enggak benar, pulang dia enggak datang ke masjid lagi. Saya enggak mau sholat lagi istiqomah. Kenapa? Galak-galak jamaahnya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara menasihati luar biasa. Ya, nah terlepas daripada adab yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pelajaran pentingnya apa? Nabi suruh ulang sholatnya atau tidak? Tidak diulang. Nabi nggak bilang kalau begitu sholat lagi kamu. Atau Nabi suruh kepada sahabat yang lain sholat lagi karena kalian tadi ngomong ketika sholat. Kenapa? Karena Muawiyah mengucapkan kalimat di luar sholat karena jahilan, karena ketidaksengajaan dan dia nggak tahu ilmunya. Ini penting bapak-bapak sekalian. Kalau menegur orang lain, satu prinsipnya kita harus berhusnudzon bahwa orang tadi melakukan sebuah tindakan karena nggak tahu. Kalau kita kan enggak, ya. Ada orang salah tuh kayak seakan-akan udah ngelakuin kesalahan udah besar banget, ya. Lihat orang sholatnya salah, tegurnya luar biasa. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dengan cara yang lembut. Sampai Muawiyah lihat mengucapkan kata-kata yang Masya Allah. Saya tidak pernah melihat seseorang pendidik, seorang guru, seorang da'i, ya, yang menasehati yang lebih baik cara nasihatnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Pernah satu hari datang seorang laki-laki, anak muda, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Bayangkan. Coba kalau ada orang tiba-tiba datang ke Bapak bilang, "Pak, saya udah capek begini aja, izinilah saya berzina." Marahnya minta ampun kita. Tapi Nabi enggak dengan begitu. Nabi cuma bilang, "Maukah kalau sekiranya ibumu dizinahi oleh orang lain? Ada adik perempuanmu dizinahi orang lain?" Lihat bagaimana Nabi menyadarkan. Ya, ketika mereka enggak ya Rasulullah, tentu enggak mau. Maka Nabi memegang dadanya selain mendoakan, ya Allahumma tahhir qalbah, ya Allah sucikan hatinya. Lihat bagaimana Allahumma gfir dzanbah wa tahhir qalbah. Ya Allah ampuni dosanya dan sucikan hatinya. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali. Lihat, ini salah satu adab dalam menasihati orang lain. Nah, intinya bahwa kalau seseorang mengucapkan ucapan di luar dari bacaan sholat karena ketidaktahuan, maka satu, sholatnya tidak batal dan tidak perlu diulang dan dia tidak dihitung sebagai dosa. Karena jelas dalilnya di sini Nabi nggak suruh kepada Muawiyah ulang lagi sholatnya karena batal sholatmu, ya kan? Baik. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tadi yang saya contohkan, rajulun yusolli, seorang lagi sholat, ya. Kemudian ada yang ketok pintu, "Assalamualaikum, ya, Pak, boleh saya masuk?" Ya, misalnya ada PLN datang mau ngecek apa? Meteran, ya. Antum lagi sholat duha misalkan, ya, "Pak, boleh saya masuk mau cek meteran?" "Oh ya masuk aja Pak, nggak apa-apa, saya lagi sholat dulu, ntar habis sholat saya temuin." Nah ini, ya, yang seperti ini. Kalau dia melakukannya karena lupa atau tiba-tiba spontan, ya karena mungkin dia lagi sholat tiba-tiba spontan dia ucapkan, maka ini tidak membatalkan sholat karena dia tidak melakukannya dengan sengaja. Karena ada orang spontan kan, lupa dia lagi sholat tiba-tiba ada orang ketuk, ya. Kecuali memang yang memanggil kita adalah siapa? Orang tua. Itu pun tidak dengan langsung menjawabnya, tapi mengeraskan. Misalkan kita lagi sholat, dipanggil Muhammad, ya, maka kita Allahu Akbar, oh tahu dia lagi sholat.
Ya, cukup seperti itu. Dan juga dipanggil, ya Bu, bentar Bu, lagi sholat dulu. Ya, nggak cukup kita keraskan sholat kita, atau mungkin kalau bacaannya bacaan dijaharkan bacaan kita. Kalau bacaan sir tadi, pas takbirnya, pas mau i'tidalnya, ya kita keraskan. Baik. Contoh yang ketiga, rajulun ukriha ala an ya'kula fi nahari Ramadan fa'akal. Ada orang lagi puasa Ramadan, dipaksa suruh buka puasa. Kalau sekiranya akhirnya dia berbuka, berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Nah, tidak langsung tidak juga. Di sini diperinci. Ya. Kalau orang yang memaksa kita, dia punya kekuatan, artinya dia paksa, kalau kamu nggak buka puasa sekarang, saya bunuh kamu. Kalau kamu nggak puasa sekarang, ya, saya kunci kamu, ya, saya nggak kasih makan kamu sampai kamu meninggal. Dan dia punya kekuatan, mungkin badannya gede, atau dia juga punya kekuasaan. Intinya dia punya apa? Punya sesuatu yang kalau dia perintahkan, dia bisa melakukan perintahnya tadi. Maka ketika kita berbuka dalam hal ini tidak berdosa. Jelas? Tetapi jangan juga menggunakan dalil ini ketika ada orang yang memaksa, yang maksa anak kecil. Ya, ada anak kecil tiba-tiba datang ke bapak, Pak, puasa nggak? Puasa. Bapak harus buka. Akhirnya pulang ke rumah, minum. Kenapa minum? Dipaksa sama anak kecil suruh buru buka. Nah, ini nggak masuk. Kenapa? Karena orang yang memaksanya tidak mampu untuk apa? Merealisasikan. Artinya kita jewer dia pun, kamu nyuruh orang tua suruh berbuka, beres perkara kan? Nah, jadi disinilah masalah tafsil. Secara terperinci, tidak langsung dihukumi bahwa boleh. Jelas sampai di sini? Baik. Contoh yang keempat, misalkan dalam masalah puasa juga. Ada seseorang sedang puasa. Nah, ini sering terjadi kadang. Dia menyangka bahwa matahari sudah tenggelam. Ya, kemudian buka. Ternyata pas dia keluar, matahari belum tenggelam. Maka di sini puasanya batal atau tidak? Tidak. Sama posisinya biasanya di bulan puasa itu sering, ya. Misalkan sudah jam 5, kita lagi duduk-duduk, ya. Ternyata tetangga sebelah, ya, pasang alarm adzan. Ya, baru jam 5 padahal. Ya, karena sudah saking laparnya dengar suara adzan, langsung dia berbuka. Pas lihat jam baru jam 5. Yang gini tidak membatalkan puasanya. Artinya dia tidak perlu ganti puasanya. Ya, puasanya tetap sah. Bahkan di sini ada dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Yaitu apa? Kisah Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, annahu aftaru fi yaumi ghaimin ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma tala'atis syams. Pernah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asma dan yang lainnya itu berbuka puasa dalam keadaan langit sedang mendung. Dikira sudah masuk waktu berbuka, dikira matahari sudah tenggelam. Ternyata matahari belum tenggelam. Maka disampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha puasanya. Karena memang berbuka puasanya karena ketidaksengajaan. Ya. Oleh karenanya, wa minal ulama qal, namun dalam hal ini memang khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak, batal puasanya, harus diganti. Tapi wallahu taala alam, yang kuat adalah bahwa tidak harus mengqadha karena dia berbukanya karena ketidaksengajaan. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Misal yang kelima, ini penting juga. Ya, kadang sering ditanyakan dan sering terjadi. Rajulun jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan wa huwa ya'lam anna al-jima'a haram lakin la ya'lam anna fihi kaffara. Seseorang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Dia tahu ilmunya nih, bahwa berhubungan itu di siang hari bulan Ramadan haram atau halal? Haram. Tapi dia nggak tahu kalau ternyata ada kafarohnya. Kalau seorang berjima di siang hari di bulan Ramadan, maka dia kena kafaroh yang harus dia lakukan. Dia cuma taunya jima itu haram di bulan Ramadan.
kemudian ternyata berhubungan. Dalam hal ini bebas atau tidak? Kira-kira seseorang tahu nih, berjima di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan haram kan? Tapi dia nggak taunya apa kalau ternyata kalau berjima di bulan Ramadan ada kafarohnya. Kemudian ternyata dia berjima di siang hari bulan Ramadan. Apakah tetap harus bayar kafaroh atau bebas kafaroh? Nah, beda pendapat. Taib, maka dalam hal ini fahadatul zimuhu al kafarah. Tetap dia harus bayar kafarohnya. Kenapa? Li'anna hadar rajul ghairu ma'dzur. Contoh ini menunjukkan bahwa dia tidak terkena udzur. Kenapa? Karena dia tahu bahwa berjima di bulan Ramadan itu hukumnya haram. Berbeda kalau dia nggak tahu ilmunya. Ini kan dia tahu, cuman dia nggak taunya bahwa ada kafaroh atau tidak. Apa contohnya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah tentang seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW selain mengatakan, Ya Rasulullah halaktu. Ya Rasulullah saya sudah binasa, kata dia. Ya. Kata Nabi, Malladhi ahlakaka? Apa yang membuat kau binasa? Qala ataitu ahli fi Ramadan wa ana shaim. Ya Rasulullah, saya mendatangi istri saya dalam keadaan bulan Ramadan dan saya dalam keadaan puasa. Lihat, ini dia tahu nggak bahwa jima itu haram? Tahu kan? Makanya dia bilang, Ya Rasulullah halaktu. Binasa saya ini, dosanya saya udah besar. Dia berpikir bahwa kalau berjima di bulan Ramadan siang hari udah binasa udah dia. Ya. Makanya Nabi tanya, Ma ahlakaka? Ya. Dia bilang, ataitu ahli fi Ramadan wa ana shaim. Saya mendatangi istri saya di bulan Ramadan sedangkan saya dalam puasa. Maka Nabi bilang kata, a'tiq raqabah. Bebaskan budak. Nabi enggak bilang, oh sudah, kamu kan melakukannya apa? Enggak sengaja karena enggak ketahuan. Enggak apa karena ketidaktahuanmu. Enggak. Nabi bilang tetap a'tiq raqabah. Apa namanya? Bebaskan budak. Dia bilang, ya Rasulullah Anda enggak mampu. Kalau begitu sum syahraini mutacabi'ain. Kalau begitu engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini kafarah jima itu harus 2 bulan berturut-turut. Misalkan dia sudah 59 hari dia puasa. Kafarah. Besoknya dia berbuka. Ulang lagi dari awal. Nah makanya hati-hati bapak-bapak. Ibu-ibu berat kafarahnya. Ya, berat kafarahnya. Ya. Kemudian dia bilang la astati ya Rasulullah. Dia enggak bisa lihat. Ini juga menunjukkan kepada kita agama Islam ini mudah. Ya, ketika dia nggak mampu, dia bilang nggak mampu ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, at'im sittina miskina. Kalau begitu kasih makan 60 orang miskin. Apa dia bilang? Laisa indi ya Rasulullah. Saya juga nggak punya yang namanya ya makanan untuk diberikan kepada orang miskin. Bahkan dia mengatakan ya Rasulullah, ya saya ini orang miskin. Maka kata Nabi, khudh hada tasaddaq bihi. Ya udah, akhirnya Nabi siapkan 2 keranjang kurma, ya, kemudian sedekahkan. Kata dia apa ya Rasulullah, ya, tidak ada orang yang lebih fakir di tempat ini kecuali saya ya Rasulullah. Lihat, sudah melakukan kesalahan, udah dibantu sama Nabi, bilang juga ya Rasulullah saya tidak ada orang yang lebih fakir dari saya di tempat ini, ya. Maka kata Nabi SAW, adhim ahlak. Kalau begitu kasih sedekah ini buat keluargamu, masya Allah. Udah ngelakuin kelanggaran, dapat sedekah juga, ya. Tapi ini menunjukkan bahwa Islam ini agama yang mudah, tidak keras. Ya, agama ini apa? Mudah. Asyahidu min hadal hadis. Pelajaran pentingnya dari hadis ini, anna Nabi SAW aujaba alaihi al-kafar. Nabi tetap perintahkan dia untuk bayar apa? Kafarah. Padahal dia tidak tahu kalau ternyata jima itu ada kafarahnya. Tetapi dia tahu bahwa berjima di siang hari di bulan Ramadan hukumnya haram. Jelas sampai di sini? Nah, jadi beda ya. Yang tadi jahil betul-betul jahil nggak tahu sama sekali. Yang ini dia tahu. Kalau dia tahu, maka tetap dapat apa? Kafaroh yang harus dia lakukan. Sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Taib. Kemudian contoh yang ke-6, rajulun zana. Ya, yadhunnu anna zina halal li'annahu 'asha fi ghairi biladil Islam wa huwa hadithu ahdi bil Islam. Fala hadda 'alaihi li'annahu jahil haitsu aslama haditsan wa lam yadri anna zina haram fa qawluhu maqbul. Nah, sekarang beda lagi. Kalau ada orang berzina dan dia memang tinggal di satu tempat yang memang bukan negara Islam, artinya betul-betul jauh dari Islam, dia nggak pernah hadir kajian, dia nggak pernah tahu bahwa ternyata dia menganggap bahwa zina itu boleh. Dan dia tinggal di negara yang bukan negara Islam, dia juga baru masuk Islam, mu'alaf, misalkan, ternyata dia berzina. Maka dalam hal ini dia tidak berdosa, karena dia apa? Tidak tahu sama sekali.
Walakin law qala rajul 'asha bainal muslimin innahu la yadri anna zina haram fa innahu la yuqbal qawluhu wa yuqamu 'alal had. Tapi enggak boleh ini terjadi ketika misalkan kita di Indonesia, ada orang berzina, orang Islam. Kemudian dia berzina, dia bilang, "Ustaz, saya enggak tahu hukum zina itu haram." Enggak bisa diterima perkataannya. Kenapa dia bilang begitu? Anda enggak belajar. Ya. Tambah satu hal yang sangat tidak mungkin diketahui oleh orang-orang Islam di Indonesia kalau zina itu haram. Dalam hal ini nggak boleh diterima perkataannya, tetap dia harus dihukum. Ya, kalau dia sudah menikah, kalau misalkan negaranya menerapkan hukum Islam maka dirajam, kalau tidak maka ya dicambuk dan diasingkan. Kemudian contoh yang ketujuh. Nah, ini beda lagi. Rajulun zana wa huwa ya'lam anna zina haram. Lakin la yadri anna zanil muhsan alaihi rajm. Wa qala innahu law alima alaihi rajm ma zana fa innahu yurjam. Sekarang yang kedua hampir sama dengan kasus yang tadi puasa. Ada orang berzina. Kemudian setelah berzina dia bilang, "Ustaz, saya enggak tahu ternyata kalau berzina itu hukumannya dirajam kalau yang sudah menikah." Yang seperti ini dirajam atau tidak? Tetap dirajam. Kenapa? Karena hukum asalnya dia tahu bahwa zina itu haram. Jelas? Kalau dia nggak tahu dari awal memang tadi tanpa dia, apalagi dia dari negara non Muslim, kemudian dia juga baru masuk Islam. Dalam hal ini maka mungkin dia tidak dirajam. Tetapi ketika dia tahu zina itu haram, tapi dia nggak tahu hukumannya, tetap dia harus dirajam kalau dia sudah menikah dan dicambuk kalau dia belum menikah. Jelas? Idan al-jahlu bima yatarattab 'alal fi'li laisa bi'udhr. Ini kaidahnya. Kejahilan seseorang tentang ma yatarattabu 'alal fi'l, tentang apa yang mengakibatkan kalau dia melakukan perbuatan tersebut, maka ini bukan udzur. Intinya begini, kalau orang mengetahui bahwa ini haram, tapi dia nggak tahu bahwa dosanya seperti ini atau kafarohnya seperti ini, ketika dia melakukan tetap kena atau tidak? Tetap kena. Karena hukum asalnya dia tahu bahwa ini adalah haram. Misalkan orang mengatakan begini, "Ustaz, saya terjatuh kepada muamalah ribawiyah, Ustaz. Saya tahu riba itu haram, tapi saya nggak tahu, Ustaz, kalau ternyata riba itu hukumannya misalkan ya Allah Subhanahu wa taala mengancam Allah akan memerangi mereka. Dan dia terjatuh kepada riba, tetap kena dosa riba atau tidak? Kena, karena dia tahu hukum asalnya bahwa riba itu haram. Paham? Contohnya apa lagi misalkan? Dia tahu ini perbuatan tapi nggak tahu sebabnya, akibatnya. Khamr misalkan. Ada orang tahu khamr itu haram. Dia nggak tahu kalau minum khamr itu, kalau dia minum khamr harus dicambuk. Kemudian dia bilang, "Ustaz, saya minum khamr, tahu khamr haram, tapi saya nggak tahu kalau ternyata kalau minum khamr harus dicambuk." Tetap dia harus dicambuk. Beda kalau halnya dia memang nggak tahu sama sekali, dia juga baru masuk Islam dan lain sebagainya. Ini beda perkara. Jelas sampai di sini? Perbedaan antara ketidaktahuan mana yang berakibat dosa, mana yang tidak berdosa, mana yang harus diberikan hukuman, mana yang tidak diberikan hukuman. Kemudian, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi bahwa kalau ini berkaitan dengan hak makhluk, maka tidak selesai sampai di sana. Tetap seseorang harus apa? Mengembalikan hak orang lain. Kita ambil contoh, misal bapak ini pengembala, sama-sama ngembala kambing di satu ladang, ya. Ada 2 orang misalkan. Kemudian ketiduran sebentar. Ternyata kambing kita masuk ke kambing kawan kita tadi. Kemudian kawan kita nggak tahu, dia menganggap bahwa kambing tadi adalah milik dia. Kemudian disembelih, dimakan sama dia. Udah beres, udah disate, dibuat sop, dimakan. Tiba-tiba dia bilang, "Loh, ini kambing saya." Ya, "Loh, ini kambing saya." Setelah dimusyawarahkan ternyata benar, bukan kambing dia. Dia memakan kambing yang bukan kambing dia. Berdosa atau tidak? Tidak berdosa karena dia nggak tahu. Di sisi Allah dia tidak berdosa, tetapi dia harus balikin nggak kambingnya? Harus balikin. Jelas, Pak? Dia tidak berdosa karena dia tadi ngambil kambing orang karena nggak tahu. Ya, sampai dia sembelih, udah dia sate, udah dia buat gulai kambing, udah dia makan, baru dikasih tahu, "Pak, itu bukan kambing Bapak." Ya. Oke, dia nggak berdosa, dia nggak haram makan kambingnya, tetapi dia harus kembalikan. Jangan mengatakan berarti, "Loh, kan Nabi mengatakan innallaha tajawaza li al-ummati al-khata'a wa nisyana wa masrihu alaihi." Ya, ini akan jadi kacau kalau sekiranya kalau 1 kambing, kalau 20 kambing yang diambil. Bangkrut orang kan?
Nah, dalam hal ini secara hak Allah selesai, dia nggak dapat dosa. Tapi hak Adam harus tetap dia kembalikan. Kalau begitu, saya ambil kambing saya balikkan. Jelas? Nah, kemudian sama kasus yang lain. Seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain. Ya, dia bilang begini, kalau kamu nggak bunuh, misalkan bertiga nih, yang si A maksa si B untuk membunuh si C. Dia bilang kalau kamu nggak bunuh si C, kamu yang akan saya bunuh. Kemudian ternyata apa? Si B membunuh si C. Dalam hal ini, apakah si B harus dikisos atau tidak? Harus dikisos. Kenapa? Dia dikasih satu. Pertama, ketika dia dipaksa, betul dia dipaksa, ya, dia untuk membunuh si B. Dia membunuhnya mungkin tidak berdosa, tetapi ada hak adami yang dia ambil. Akhirnya nyawa orang terbunuh. Maka kalau orang membunuh harus dikisos. Yang kedua, kenapa dia tentu tidak melawan kepada orang si A tadi? Kalaupun terbunuh, dia terbunuh dalam keadaan syahid. Jelas sampai di sini? Jadi kalau sekiranya dia membunuh si C, dipaksa, betul dia dipaksa, dia tidak berdosa di hadapan Allah karena dia dipaksa. Apalagi dia mungkin tidak mampu untuk melawannya, tetapi dia masih punya hak adami bahwa dia telah membunuh saudara muslimnya. Jelas? Baik. Ya. Jadi hal ini perlu kita fahami dan juga kita perhatikan. Jadi tidak semua juga yang dipaksa akhirnya bisa selamat begitu saja. Ya. Kemudian misal yang ke-8. Ja'a rajulun qawiyyun syadid wa akhadha syakhsan balighan aqilan wa amsaka bihi wa daraba bihi insanan hatta mata al-madrub fa innal madruba bihi la yadman li'annahu laysa lahu tasarruf fa hada qal ala fadman ala hada alladhi amsakahu wa daraba bihi al-maqtul. Nah, dalam ini hampir sama dengan poin yang tadi, tidak perlu saya jelaskan ulang. Kemudian yang penting juga dalam hal ini adalah dalam masalah meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya. Misalkan begini. Ada seseorang makan daging unta. Orang kalau makan daging unta harus wudu atau tidak? Wudu. Karena orang yang habis makan daging unta, bahwa daging unta tersebut dapat membatalkan wudunya. Walam ya'lam anna akla lahmal ibil naqidul lil wudu. Dan dia nggak tahu kalau ternyata kalau habis makan daging unta harus wudu. Atau bahwasanya daging unta dapat membatalkan wudu. Fasolla, kemudian dia sholat. Maka dalam hal ini, setelah dia dikasih tahu, maka dia wajib untuk mengulang sholatnya. Jelas? Wadhalika li'annal wajib yumkin tudarikuhu ma'al jahal. Karena yang wajib ini mungkin dia ketahui karena ketidaktahuan dirinya. Artinya begini, dia makan daging, dia nggak tahu kalau daging unta itu dapat membatalkan wudu. Tapi setelah dia diketahui, masih ada waktu dia untuk mengulang sholatnya, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang menjadi syarat. Kita tahu bahwasanya wudu itu syarat sahnya sholat. Kalau orang tidak berwudu maka tidak sah wudunya. Kalaupun dia tidak tahu tentang hal ini, maka dia masih tetap harus mengulangi. Bisa dipahami? Ini sama dengan perkara masalah sholat. Bukankah kata Nabi SAW, man nama an sholatihi aw nasiya falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur, dia kelupaan sholat, ya, atau karena dia lupa, maka sholatlah ketika dia ingat. Sekarang bapak-bapak, ya, subuh malam capek habis kerja, tiba-tiba bangun jam 9 pagi. Lewat tuh sholat subuh. Maka jangan sampai hadis ini dijadikan dalil bahwa Ustadz, kan Ustadz bilang tadi, Allah memaafkan orang-orang yang tidak sengaja lupa atau dipaksa. Betul. Tapi ini berkaitan sesuatu yang wajib. Kalau Anda tinggalkan, Anda lupa, maka harus ditunaikan. Jelas? Nah, ini pentingnya kita belajar itu secara terperinci. Kalau orang cuma menggunakan dalil ini, akhirnya orang bisa buat-buat sendiri toh. Kalau begitu saya lupa sholat, ya nggak apa-apa. Kan Allah memaafkan orang yang lupa sholat. Akhirnya tahun besoknya dia nggak zakat. Nah, nanti akan kita bahas.
Loh nggak zakat udah berapa tahun? 5 tahun saya nggak zakat karena saya nggak tahu kalau zakat itu wajib dan saya nggak tahu kalau ya zakat itu harus saya lakukan. Maka nanti akan kita jelaskan orang yang seperti ini kalau 5 tahun dia nggak bayar zakat, 5 tahun dia harus bayar zakatnya. Ya, kenapa? Karena ini sesuatu kewajiban yang harus dia tunaikan ketika dia ingat, dia tahu, maka harus dia tunaikan. Jelas sampai di sini? Makanya Nabi mengatakan man nama an sholatin, barang siapa yang tertidur dari solat atau dia lupa, falyusolliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia solat ketika dia apa? Ingat. Ya. Jadi udzur dia mengakhirkan ini tidak bisa menjadikan apa akhirnya dia tidak melakukan yang wajib. Amma binisbatil jahl, adapun orang yang melakukan karena ketidaksengajaan, ya. Misalkan adalah seseorang yang sedang sholat, ya. Kemudian sholatnya nggak benar, maka Nabi mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ada orang misalkan sholatnya nggak benar, ya. Maka dalam hal ini jangan juga dijadikan dalil bahwa apa? Oh, saya nggak sholat nggak benar karena saya nggak punya ilmunya. Salah, antum belajar. Kenapa antum nggak belajar? Karena ini wajib. Makanya Nabi menegur seseorang yang ketika sholatnya seperti apa? Patok ayam. Nabi bilang apa? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Balik lagi sholat karena sejatinya kamu belum sholat. Dia datang lagi, dia sholat dengan seperti yang sama. Nabi sholat irji' fasolli fa innaka lam tusolli sampai 3 kali, sampai akhirnya Nabi ajarkan kalau kamu sholat begini tata caranya, rukunya, sujudnya dan sebagainya. Artinya yang seperti ini, hal-hal yang wajib jangan dijadikan sebagai dalil ketika dia bilang, Ustadz, ya, saya sholat, ya begini sholat saya. Ya. Ketika dia sholatnya asal-asalan atau tidak sesuai, kemudian dia bilang, saya nggak berdosa. Karena saya, sholatnya yang seperti ini, nggak bisa, karena ini kewajiban, Anda harus belajar. Ya, makanya Nabi memerintahkan untuk mengulang sholat bagi mereka yang sholatnya salah. Karena ini sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, ya. Namun ma'asyiral muslimin, yang harus kita juga garis bawahi pelajaran penting dalam hal ini, bahwa ketidaktahuan dia dahulu ini tidak menjadikan dia harus mengulang sholat yang buruk yang pernah dia lakukan. Nanti begini, ada orang selama 1 tahun sholatnya nggak benar karena selama ini nggak pernah belajar. Kemudian ditegur. Setelah ada orang lihat, kamu sholatnya belum benar pak. Ya sholatnya begini. Kemudian bilang, oh iya. Baik, kalau gitu saya mau perbaiki sholatnya, saya mau hafalkan bacaan sholatnya, kemudian saya mau sholat dengan cara yang benar. Baik, kalau begitu 1 tahun sebelumnya sholat dia dengan tata cara yang tidak benar, apakah harus diulang? Tidak harus diulang. Ya, tidak harus diulang. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan laki-laki ini hanya mengulang sholat yang saat itu dia salah. Ya, karena memang apa? Kejahilan tadi Allah maafkan, betul. Tetapi bukan berarti akhirnya dia harus terus-menerus seperti itu. Tapi harus ada introspeksi, memperbaiki sholatnya. Ya. Dan permasalahan yang lain yang dijelaskan, ya, termasuk masalah masalah zakat. Ya, masalah zakat. Ya, dijelaskan di sini misalkan contoh permasalahan zakat. Ya, kalau orang ya dia tidak mengeluarkan zakat karena ketidaktahuannya, dalam hal ini maka hendaklah dia menunaikan zakat-zakat sebelumnya yang memang belum dia tunaikan karena ini kewajiban. Ya, karena ini apa? Kewajiban yang harus dia tunaikan. Wallahu taala alam, saya rasa cukup. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan? Nah. Gimana? Akhirnya ada tawaran yang mudah dengan ibadah Nah, ini bagus pertanyaannya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Satu hal yang harus kita fahami, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 3 keadaan orang yang tidak dianggap berdosa. Salah satunya adalah seorang yang dipaksa. Ya. Orang yang dipaksa. Lalu bagaimana Ustaz kalau dipaksa dengan keadaan? Terpaksa dengan keadaan. Misal
seseorang ya secara ekonomi Allah uji ya dengan kefakiran atau kepemilikan harta yang cukup. Kemudian selama ini dia selalu meminjam. Ya. Kemudian karena memang ekonominya sulit, ya dia nggak bisa juga membayarkan pinjaman tersebut. Ya, sehingga ketika dia mau minjam lagi orang mempersulit. Akhirnya dia mendapatkan tawaran pinjaman dengan yang lebih mudah, yaitu dengan ribawi. Apakah boleh kita ambil? Maka ini tidak boleh. Ya, tidak bisa keadaan ya yang terhimpit tadi dijadikan sebagai dalil karena kita terpaksa. Ya, kenapa? Satu, apalagi kalau dia masih mampu bekerja. Satu, dia masih punya kesempatan untuk mencari harta dengan cara yang halal, walaupun berat. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Keadaan dia ketika dia harus meminjam dengan keadaan yang riba, maka ini akan justru menjadi penyebab kehancuran dirinya 2 kali lipat. Sudah Allah uji dengan kefakiran, dia bermuamalah dengan muamalah ribawiyah yang itu akan memudaratkan dirinya. Maka ini tidak menjadikan solusi. Ya, Ustaz enggak kok, saya pokoknya kan tadi kalau mengucapkan kata kufur tapi hatinya tetap beriman, boleh Ustaz. Kalau begitu saya bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, tetapi dalam hati saya mau menolak Ustaz bahwa riba ini enggak boleh. Enggak bisa dikiaskan. Ya, enggak bisa dikiaskan. Ya. Dalam hal ini kalau kita masih bisa berusaha untuk mencari yang halal, cari dengan cari yang halal. Ya. Selama kita usaha, selama kita berikhtiar, insyaallah Allah akan berikan. Dan tidak bisa dijadikan udzur keadaan seperti ini menghalalkan akhirnya dia bermuamalah dengan ribawiyah. Kalau begitu nanti orang akan bermudah-mudahan. Ya, karena apa? Kefakiran itu indikatornya berbeda-beda satu dengan yang lain. Sekarang ada orang begini akhirnya, bukan hanya ribawi, kalau begitu karena saya terhimpit ekonomi, cara yang paling mudah adalah saya bermain judi. Ya, dengan saya ngeluarin uang sedikit bisa dapat uang banyak. Betul atau tidak? Akhirnya semua dihalalkan dengan apa? Dalil tadi terpaksa. Makanya ma'asyiral muslimin, saya jelaskan dengan contoh-contoh tadi supaya kita bisa memahami bahwa tidak semua kata keterpaksaan akhirnya menjadikan seorang boleh. Sama seperti ini juga. Terutama syubhat yang terjadi pada zaman sekarang ini adalah sebuah kebiasaan yang buruk dijadikan sebuah pembenaran. Misal, ya, belum lama ada seorang jamaah nanya, Ustaz, ya, saya melakukan transaksi haram lah, intinya haram. Kemudian yang haram ini Ustaz, saya pakai buat usaha. Usahanya halal. Dari usaha yang halal ini, saya pakai buat gaji karyawan saya. Halal atau tidak? Halal atau tidak? Haram karena modalnya haram. Walaupun usahanya halal. Jelas? Tapi dia bilang begini, Ustaz, tapi itu udah biasa di perusahaan saya. Nah, itu pembiasaan tadi tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran. Jelas? Jadi tidak bisa dikaitkan yang tadi karena keterpaksaan ekonomi, kemudian akhirnya dia bermuamalah dengan muamalah pinjaman ribawiyah, maka tetap ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, terlebih dia masih bisa mengusahakan sesuatu yang jauh lebih halal. Ya, nah. Pertama terkait dengan hukum perempuan yang diketahui suaminya tadi. Kalau suaminya kan bulan puasa ya, kalau perempuannya bagaimana kan? Puasa kan mungkin 2 bulan dia karena dia ada masa haid kan. Mumtaz. Yang kedua terkait dengan orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan kerugian harta dan mungkin jiwa. Secara dunia mungkin sudah dihukum ya. Nah, kerugian yang ditimbulkannya ke orang yang lain itu bagaimana? Baik. Juga ini pertanyaan yang baik. Yang pertama terkait dengan masalah hukum berjima berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Ya, bagaimana kalau kafarohnya buat perempuannya? Kan perempuan ada masa haidnya pasti terputus. Ya, kalau begitu terputus ulang lagi, maka ma'asyiral muslimin itu namanya bagian daripada udzur syar'i. Ya. Jadi ketika seorang wanita melakukan kafarah syahraini mutatabi'ain, ketika dia memang haid maka ini tidak dihitung. Artinya misalkan dia 1 bulan, ternyata terpotong 1 pekan karena dia harus haid. Maka ini lanjutkan terus setelah haidnya. Karena ini udzur dan enggak mungkin dihindari, mau gimana pun dihindari. Karena dia memang setiap bulan harus ada haidnya. Dan ini bagian daripada udzur syar'i.
Kemudian terkait dengan masalah melanggar aturan lalu lintas yang itu menyebabkan kemudaratan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukum, boleh tidak kita melanggar aturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu dulu. Maka jawabnya adalah haram hukumnya karena itu dapat memudaratkan orang lain. Misalkan orang sudah lampu merah dia terobos. Nah, ini kadang-kadang kita sering juga, ya. Mungkin karena buru-buru atau apa kita terobos lalu lintas. Ini tidak boleh, haram hukumnya karena dengan kita melakukan seperti itu dapat memudaratkan orang lain. Dan pemerintah melakukan aturan itu demi kemaslahatan warganya. Makanya Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah selama itu ada maslahatnya kepada kita dan tidak melanggar syariat Allah, maka kita harus taat. Karena hukum asalnya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Yang tidak boleh kita lakukan adalah ketika pemimpin kita memerintahkan kepada sesuatu yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata qadarullah ketika kita melakukan pelanggaran lalu lintas ternyata terjadi kecelakaan atau memudaratkan orang lain. Ya. Maka dalam ini ada hak adami yang harus kita tunaikan. Termasuk orang-orang korban yang dari perilaku kita, maka kita harus kembalikan hak mereka. Ya, makanya mungkin ada peraturannya dalam pemerintah ketika orang melakukan pelanggaran kemudian menabrak lain sebagainya, apalagi itu karena kita yang memudaratkan, maka harus kita kembalikan hak mereka. Ya. Hak mereka siapapun yang terimbas karena salah kita, maka harus kita kembalikan, apalagi orang yang enggak ridho. Nah, ini akan menjadi tanggungan kita nanti pada hari kiamat. Jadi harus kita tunaikan. Maka ini yang berat, makanya saya bilang jangan bermudah-mudahan untuk berbuat zalim kepada makhluk Allah, apalagi kalau dia tidak ridho. Nah, ini akan menjadi sebab kehancuran dan kerugian dan kebangkrutan kita nanti pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam, saya rasa cukup Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.